ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Boleh berikan tepuk tangan buat Teater Pusat Sabilu Tauba. Shallu ala Nabi Muhammad. ونياتي به أستفي من كل
kaum pria padha disekesa. Ate uang kerja pakasa merbalake sana pateh lan tonggo saka wong Jawa kang ngatong kondo sebab edan marang kondo. Alamun qadimullah yumallu sama'u banasa amkani fi ailin waniyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali wa iradi. Soal gatot kami punika agemane saben wangi lan saben dina kukur sampai saben dina sebab sragai panggede podo mikir wetenge dhewe podo ndrasa sakarepe dhewe. Lamun qadimullah yumallu sama'u banasa qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali wa iradi. Podo sambat podo ngletek podo ngateng tanpa nyawa sebaran-baran podo nangis randuwe bondo. Tekan sati nandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibekali anteke londo. Alamun qadimullah yumallu sama'u banasa qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jali
jargonnya STST, Jel itu muhibinnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Walau dihina walau dihujat, tetapi kami berkembang pesat. Berkembang pesat. Langit ora ketara, tapi insya Allah kerasa. Jalur langit ora ketara, tapi insya Allah kerasa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Walau dihina walau dihujat, tetapi kami berkembang pesat. Berkembang pesat. Langit ora ketara, tapi insya Allah kerasa. Jalur langit ora ketara, tapi insya Allah kerasa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلي وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وابنه من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل الله يا ربي صل الله يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم. بلغ الوسيلة
يا حبيبنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلي على محمد السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا رسول الله صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. صلوا على النبي محمد. Dilanjut ya Ibu. Kalau begitu saya minta tolong coba yang membawa handphone dinyalakan flashnya, coba diangkat semua yuk. Tunjukkan kalau Jakarta ini istimewa. رقد عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب semuanya diangkat tangannya. على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبغار حراء تألق يا بكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا
النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وكف المصطفى كالورد نادي الله وعد الله يبقى إذا مست أيادي كف المصطفى كالورد نادي يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلى الصلاة على النبي محمد. الدين لنا والحق لنا صلوا على والعدل لنا والكل لنا صلوا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا والحق لنا صلوا والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه عليه السلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور
بالروح ويحفظنا ويحفظنا الدين لنا والحق لنا صلوا والعدل لنا والكل لنا صلوا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا علم الإسلام على أيام شعار المجد لملتنا الكون يزول ولا تمحى الكون يزول ولا تمحى بنهر الصحائف سعدتنا سعدتنا الدين لنا Semuanya jawab sallu alaihi. صلوا والعدل لنا والكل لنا صلوا أضع السلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini saat yang ditunggu-tunggu ya semuanya ya. Karena kita langsung saja akan mendengarkan sambutan Ketua Dewan Penasehat Satkar Ulama Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Gus Idam beserta seluruh jajaran dari Majelis Taklim Sabilu Taubah. Kita berikan tepuk tangan untuk Gus Idam. Gus Idam, terima kasih atas waktunya bisa hadir bersama-sama di sini dengan jamaah. Kelihatannya jemaahnya ini dari seluruh Indonesia ada nih, dari Papua pun ada malam hari ini. Yang saya hormati para senior-senior Partai Golkar yang sempat hadir. Yang saya hormati Sekjen Golkar Pasar Muji dan Bendahara Umum Ibu Sari Yulianti, wakil-wakil ketua umum DPP Partai Golkar, saya absen satu-satu. Ini kita ikut gaya-gaya Bapak Presiden Prabowo. Setuju ya? Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Ada berdiri. Kemudian Bapak Wihaji, Bapak Aceh Hasan Sadli, Gubernur Lemhanas, Ibu Mutia Hafid, yang lainnya membuat absen. Karena sebagian bikin maulid Nabi di dapil-dapil masing-masing. Yang saya hormati pengurus pleno DPP Partai Golkar yang hadir.
Ketua Umum Satkar Ulama, Bapak Idrus Laena beserta seluruh jajaran. Berikan aplaus kepada Pak Idrus Laena. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara, Bapak Muhyiddin M. Said dan seluruh panitia. Lebih khusus Bapak Ferdiansa dan Bapak Mujib Rohmat sebagai yang punya hajat untuk mempersiapkan acara ini. Yang saya hormati Ketua Ormas Pendiri dan Didikan serta organisasi sayap beserta seluruh jajaran. Anggota fraksi Partai Golkar DPR RI dan yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Pak Zaki. Ada Pak Zaki? Oh ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya terang membawa kita keluar dari kegelapan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan rangkaian daripada HUT Partai Golkar. Semoga dengan merangkaikan HUT Golkar dengan Maulid Nabi ini, Golkar akan memperoleh keberkahan dari Nabi Muhammad untuk mencapai kejayaan saat ini dan masa yang akan datang. Saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Gus Idam yang membersamai kita semua untuk merayakan dua peringatan ini. Semoga Gus Idam senantiasa selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui peringatan 2 hari lahir ini, kami sebagai keluarga besar ingin meladani kisah Nabi Muhammad dalam menjalankan roda organisasi. Menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang mewarisi sifat Nabi, sidik, yaitu jujur, amanah, terpercaya, tablik, juga komunikatif, dan fatona yang cerdas. Karena kalau partai tidak cerdas dan tidak komunikatif, maka saya pikir itu ada ruang yang tersumbat untuk kita memperjuangkan aspirasi rakyat. Golkar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi terbaiknya. Saya secara pribadi dan seluruh kita semua meminta doa agar dapat meneladani Nabi dalam segala hal. Menjadi pribadi yang istiqomah, penyayang terhadap orang lain, penyayang terhadap orang yang lemah, tapi juga bisa tegas terhadap yang berbuat tidak semestinya. Semoga segala yang kami lakukan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di momen ini saya mengucapkan selamat Hari Santri. Santri telah terbukti memberikan kontribusi maksimal bagi negara. Mereka telah berjuang jauh sebelum kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan. Saatnya santri lebih berdaya, lebih kuat, lebih cerdas menghadapi setiap perkembangan zaman. Dalam kesempatan yang berbaik ini juga ingin saya sampaikan, HUT tahun ini kita desain benar-benar merakyat. HUT Golkar sebelumnya juga kita rayakan, tapi ini berbeda dengan yang sekarang. Jauh dari kemewahan. Kita melakukan pembagian sembako di seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten dari Aceh sampai Papua. Pasar murah, layanan kesehatan, pengajian,
wayangan, peresmian lapangan olahraga, paket lengkap, simbol keinginan kita agar rakyat sehat jiwa dan raga, material dan spiritual, sekecil apapun kami ingin berbagi karena rakyat sudah memberikan kepercayaan yang besar kepada Partai Golkar. Semoga segala ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, utamanya Bang Muhyiddin dan Menteri P2MI Pak Mutahrudin, Abraham dan seluruh panitia yang telah membuat acara ini sukses. Karena ini adalah kita mau dengar pengajian dari Gus Idam, bukan lomba pidato, maka izinkan saya untuk mengakhiri. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersilakan Gus Idam memberikan siraman-siraman rohani khususnya kepada kaum-kaum milenial dan kaum-kaum di atas milenial juga. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan kebanggaan untuk Bapak Bahlil Lahadalia, Masya Allah, Tabarakallah. Pastinya semua gak sabar ya akan mendengarkan tausiah dari Gus Ikdam ya. Dan pastinya buat kita semua, kehidupan, kebahagiaan itu bukan hanya materi saja. Tapi hati yang terisi dengan kalam islami, telinga yang terisi dengan kata-kata indah mengenai Islam, keimanan dan ketakwaan. Dan juga langkah yang ringan untuk kita bisa sampai ke sini pada malam hari ini. Bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Gus Ikdam. Tapi sebelumnya akan diawali dulu nih dengan pembacaan sejarah Majelis Taklim Sabilu Taubah. Lalu dilanjutkan dengan tausiah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga doa. Kami persilahkan. Majelis Taklim Sabilu Taubah yang lahir pada tanggal 7 Desember tahun 2018. Dari ide dan pemikiran gabungan 7 orang yang sering nongkrong di angkringan atau disebut garangan. 5 bulan kemudian jamaah bertambah 40 orang. Kebanyakan penjudi, pemabuk dan pengangguran. Tahun 2019 bertambah 600 orang. Namun masyarakat masih bingung aliran apa ini. Karena kebanyakan tatoan, tindian, rambutnya semiran. Tahun 2020 terjawab sudah, jamaah menjadi 3.000 orang. Tidak hanya pemuda, namun anak-anak dan orang tua. Hingga saat ini rutinan malam Jumat dan malam Selasa sudah istiqomah. Jamaah mencapai 20.000 orang. Hadirin yang berbahagia, jamaah SD di seluruh dunia, sudah tiba saatnya ngaji bersama DPP Partai Golkar dan para menteri amanahnya Partai Golkar di seluruh Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat jamaah ST-nya dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Sarmuji. Dan juga boleh berikan tepuk tangan buat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Beliau juga Ketua Dewan Penasihat Satkar Ulama Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Bahlil Lahadalia. Dan yang kita nanti-nantikan, guru kita bersama,
pengasuh Majelis Taklim Sabilul Taubah, tidak pernah membedakan golongan A, golongan B, namun berkarya untuk bangsa bahkan seluruh Indonesia. Dihujat semakin melesat, dihina semakin mendunia. Kita sambut bersama-sama Gus kerennya Sabilul Taubah, Gus Haji Muhammad Iqdam. Mohon maaf Pak Ketum, sebelumnya mohon maaf. Ini satu-satunya majelis taklim yang pembukaannya kayak tinju. Masya Allah, mohon maaf. Alhamdulillah, tapi tadi sudah saya jelaskan ke beliau Bapak Ketum bahwasanya memang saya itu kalau di Jawa Timur terkenal Gusnya Paranggarangan. Para orang-orang mantan preman atau bahkan yang masih preman. Jadi makanya pembukaannya seperti itu, Masya Allah, mohon maaf. Apalagi penghormatannya malah dulu Pak Sekjen. Bisa dipecat ini nanti Pak Sekjen. Aduh, biasa. Jadi saya nemu MC-nya tadi waktu tinju itu. Tak jadikan MC ngaji. Mohon maaf. Okay. Monggo kita ngaji dulu. Okay. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum wabarakatuh. Tokoh, wabil khusus seluruh tokoh-tokoh yang hadir dari Jakarta Timur, semoga para tokoh senantiasa diberi kesehatan dohiran wa batinan. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar, beliau Bapak Bahlil Lahadalia, beliau adalah Ketua Dewan Penasehat Satkar Ulama Indonesia, beliau juga Menteri ESDM, bahkan beliau juga Ketua Masjid Dunia, pembina ya, pembina Masya Allah, jabatannya banyak sekali ini, Masya Allah, untung beliau sudah menikah, kalau belum bisa saingan sama saya nanti. Masya Allah, luar biasa. Semoga Golkar di bawah kepemimpinan beliau menjadi partai yang bermanfaat untuk rakyat, manfaat untuk umat, dan menjadi partai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau alhamdulillah juga hadir beserta Ibu Sri Suparni Bahlil Lahadalia, dan yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Dan saya hormati Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta beserta jajarannya. Dan yang saya hormati tokoh senior Partai Golkar yang hadir. Dan yang saya hormati sahabat saya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Muhammad Sarmuji beserta Ibu, dan yang saya hormati Bendahara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yuliati, dan yang saya hormati para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan yang saya hormati para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Republik Indonesia, kader Partai Golkar, Ketua Umum Satkar Ulama panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Idris, dan yang saya hormati seluruhnya panitia penyelenggara dan seluruhnya yang hadir, dan wabil khusus yang saya hormati dan yang saya cintai para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah. Semoga seluruh yang jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak dan barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair.
alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua bisa hadir, bisa berkumpul berkah kegiatan Golkar memperingati Maulid Nabi sekaligus hari ulang tahun Golkar. Kita semua bisa bertemu. Bahkan ini kali pertama saya dan tim Sabilul Taubah di Jakarta Timur. Masya Allah, terima kasih. Dan alhamdulillah pertemuan kita dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah kegiatan maulid malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masya Allah, ini tadi padahal mulai sore itu hujan lebat terus. Saya dari Depok sudah hujan. Tadi malam saya izin Pak Ketum dari Depok, perjalanan ke sini sudah hujan. Dari hotel hujan, Masya Allah. Tapi di gedung ini penuh luar biasa, Masya Allah. Bahkan saya sampai mikir, ini sebenarnya kok banyak orang putrinya daripada laki-lakinya. Ini sebenarnya mereka yang datang ini niat ngaji apa niat pengen lihat orang ganteng ini. Ya semoga saja benar-benar niat ngaji ya. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Insya Allah Golkar akan benar-benar membawa barokah untuk umat, menjadi lantaran keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di acara malam hari ini rahmat Allah benar-benar turun. Berkah Allah benar-benar turun. Yang punya masalahnya segera tuntas. Yang punya penyakit, penyakitnya segera sembuh. Yang punya hutang, hutangnya segera lunas. Syukur-syukur yang ngutangi lupa. Kalau sampai amin ya kebangetan nih. Maka dari itu sebelum kita ngaji lebih nyantai, lebih happy. Bareng-bareng bersama Pak Ketum dan seluruh jajarannya. Mari biasanya izin Pak Ketum, saya itu kalau di rutinan di rumah setiap ngaji kita awali zikir. Agar hati seluruh yang hadir ini bisa hidup. Orang itu kalau hatinya hidup, mau dia itu ngaji, mau dia itu bekerja, mau dia itu ibadah. Insya Allah kerjanya atau ibadahnya ini akan berkualitas. Az-zikru hayatul qalbi, zikir itu akan menghidupkan hati kita. Tapi orang kalau hatinya enggak hidup, mau kerja, mau ngaji, mau ibadah ya linglung. Ya seperti ini garangan-garangan Jakarta Timur ini mungkin. Ketika sholat mungkin tiba-tiba lupa ini rokaat keberapa ini. Ketika ibu-ibu ngaji mungkin ya itu, kalau mungkin hatinya kosong kan ya gitu. Mungkin pegang HP terus video Gusikdam terus ternyata videonya belum kepencet. Lah itu biasanya yang kudung kuning itu. Lah, maka dari itu agar pengajiannya nanti benar-benar masuk, benar-benar merasuk dan benar-benar membawa manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun panjenengan semua yang hadir. Mari kita awali zikir. Zikirnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini nanti sekaligus saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi siapa tahu Anda semua yang hadir besok bisa istiqomah setiap hari membaca zikir ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari dibaca 100 kali. Fadilah yang pertama yang dia akan dapatkan apa? Ini yang dawuh Rasulullah loh, bukan idam loh. Infonya langsung A1 dari pusat ini. Kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Rezekinya lancar,
saldonya unlimited kayak Bapak Ketum insya Allah. Iya nanti, yaitu makanya ibu-ibu ini daripada ghibah tiap hari, malam majelis taklim akbar, sholawatan akbar, kadang kan paginya ghibah akbar. Nah, daripada ghibah akbar mending zikir, baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin, la ilaha illallah al malikul hakul mubin sampai 99 kali pada hitungan ke-100 dilengkapi la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Fadilah yang pertama ketika itu istiqomah sehari 100 kali terserah. Habis subuh boleh, habis duhur boleh, penting istiqomah. Kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Mau beli skincare cukup, mau beli rumah cukup, mau beli motor cukup, beli apapun cukup. Insya Allah rezekinya lancar, semoga seluruh yang hadir rezekinya lancar. Dan ketika dia sudah meninggal, fadilah yang nomor 2 apa? Wa yu'manu min wahsyatil qabri. Orang tersebut akan selamat dari siksa kubur. Mungkin ada di antara kalian mungkin yang tukang slot itu disiksa kubur. Lah jenengan yang ahli zikir gak kesiksa. Mungkin ada yang hibah di kubur lagi disiksa. Ya, mungkin yang ahli zikir enggak disiksa, selamat dari siksa kubur. Makanya saya yakin seluruh yang hadir akan selamat dari siksa kubur. Amin Allahumma. Dan ketika sudah dihadapkan dengan surga dan neraka, insya Allah pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk bagi mereka yang istiqomah membaca zikir ini. Maka saya yakin nanti kalau semuanya ikut zikir, kemudian besok diamalkan di rumahnya masing-masing dan istiqomah, seluruh yang hadir insya Allah akan menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Tapi mohon maaf nanti kalau ada yang nggak paham bahasa Jawa, setelah zikir di tengah-tengahnya akan saya selingi siiran bahasa Jawa. Yang mana isinya mengingatkan diri kita dan tujuan hidup kita. Agar kita itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau yang nggak paham bahasa Jawa ya ngowoh sajalah. Atau video saja gitu ya. Tapi waktu zikir saya minta tolong seluruhnya ikut zikir ya. Agar benar-benar barokah, nanti bisa dirasakan keberkahannya. Pasti nanti kalau benar-benar terasa nyari Gus Ikdam lagi nanti. Saya yakin itu. Ayo bareng-bareng zikir dulu ya. La ilaha illallah Al-Malikul Muhammadur Shadiqul Ha'il Hakul Muhammadur Rasul Shadiqul Wa'dil Sirah Temenono Mumpung durung malaikat la ilaha
Shadiqul wadil Kang Maha Kelem ora disalini sandangan putih yen wis udan rapi mulih la ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin luwe susah rasane wong ning neraka kelabang gores kolo jengking kelabang geni ulo geni bareng-bareng yang semangat la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin mulya luwe mukti rasane wong ning suwarga pitung puluh widodari kasur babut den cawisi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin agami Islam agami kula kitab Quran kitab kula mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku
hadir. Selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan takdir terindah. Ketika kita semua itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, kemudian takdir terindah lagi ketika kita semua ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu takdir terindah lagi, alhamdulillah, kita semua ditakdir oleh Allah bisa memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Menjadi umatnya Rasulullah itu kata Rasulullah, ummati ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Artinya ketika kita semua itu memang benar-benar berupaya gimana menjadi umatnya Rasulullah yang benar-benar mencintai Rasulullah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Lah, dalam momentum peringatan Maulid, apa sudah cukup dengan kumpul-kumpul, dengan membaca Maulid saja, dengan makan-makan bareng, dengan pakai baju seragam-seragam bareng kayak gini, apa sudah cukup seperti itu? Dalam momentum Maulid itu yang paling penting gimana kita semua itu bisa meniru uswah hasanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, untuk meniru uswah hasanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah mudah. Kita semua ini harus memulai dengan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita, atau sifat-sifat makhluknya Allah yang memang tidak menyukai ketika manusia ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki makhluk yang namanya iblis. Iblis ini sangat tidak suka ketika manusia ini benar-benar mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Lah, sifat-sifatnya iblis inilah sebelum kita belajar mencintai Rasulullah, sifat-sifatnya iblis atau karakteristik iblis ini harus kita hilangkan di dalam diri kita. Karena apa? Kadang kita semua itu tidak sadar. Kita sulit melakukan kebaikan karena di dalam kita itu ada watak-watak iblis. Insya Allah iblis tidak datang ya ini ya. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir beliau menyampaikan, anna iblisa rona arba'a ronatin. Jadi iblis itu ternyata dulu pernah nangis 4 kali tangisan. Makhluk sombong itu pernah nangis 4 kali tangisan. Tangisan yang pertama adalah hina lu'ina. Ketika iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh makhluknya yang ada di surga. Ayo makhluk-makhlukku, sujudlah kepada Adam. Aku ciptakan Adam ini, sujud semuanya kepada Adam. Iblis satu-satunya makhluk yang menolak. Karena iblis merasa dirinya lebih baik. Bahkan iblis menyampaikan, ana khairun minhu. Aku itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku itu terbuat dari api. Wa khalaqtahu min tinin. Sedangkan dia hanya terbuat dari tanah. Kenapa aku suruh sujud sama dia? Artinya apa? Agar kita itu tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat ana khairun minhu ini kita hilangkan. Aku lebih baik daripada dirinya, aku lebih soleh daripada dirinya, aku lebih solehah daripada dirinya. Ketika seseorang itu masih memiliki sifat-sifat ana khairun minhu, mau dia berupaya seperti apapun, akan sulit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga akan sulit untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, itu
Iblis merasa seperti itu. Wong itu cuma terbuat dari tanah. Apalagi kadang ada orang itu yang suka ngeyel, ada orang itu mungkin yang suka bermasalah. Lah itu mungkin terbuat tidak hanya dari sekedar tanah-tanah biasa itu, mungkin bisa kali tanah liat, mungkin tanah kuburan. Iya. Mungkin yang paling parah tanah sengketa mungkin. Nah, ada yang terbuat dari tanah sengketa. Wonge teko. Alhamdulillah. Maka dari itu kalau ingin benar-benar meniru akhlak Rasulullah, yang paling pertama tingkatan yang paling dasar agar kita itu benar-benar jauh dari laknatnya Allah, ayo kita hilangkan ana khairun minhu. Kemudian nangisnya iblis yang nomor 2 itu apa? Wahina uhbito. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis marah-marah, nangis, menjerit-jerit tidak terima. Kenapa saya yang dikeluarkan dari surga? Padahal saya itu yang paling layak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya yang diusir? Ternyata Allah memang tidak mencintai makhluknya yang sombong. Lah iblis pada waktu itu merasa paling ahli ibadah. Saya ini sudah ibadah 120.000 tahun. Bahkan iblis itu dulu sebelum dilaknat dan sebelum diusir dari surga, sempat menjadi pimpinannya para malaikat. Sempat menjadi pimpinannya para malaikat, bahkan ngimami malaikat. Ngimami di depan sendiri iblis. Lah saat ini makanya kalau ada orang itu mungkin merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling baik, bahkan kayak netizen itu biasanya, wah merasa dirinya paling suci, orang siapapun dihujat. Iya, lah ini kalau kamu mau maulid kemanapun, kamu peringatan maulid kemanapun, tapi dirimu merasa paling suci, paling baik, bahkan merasa paling sujud. Iblis itu 120.000 tahun. Sujud terus dia, istiqomah ibadah, tapi juga dikeluarkan di surga karena kesombongannya, karena merasa paling baik. Semua orang dinilai, hidupnya kayak wasit, terus dinilai. Ada orang jalan dinilai, tetangganya dinilai. Itu bahaya itu. Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu, lepaskan dulu kalau ingin niru suri tauladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yahilul jannah man kana fi qalbihi miskola darrotin min kibrin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memasukkan surga orang yang memiliki di dalam hatinya itu kesombongan, walaupun hanya sekecil biji pun, tapi kok dia sombong merasa dirinya sok suci, badar semuanya, amsong tidak ada artinya semuanya. Maka dari itu yang pertama kalau ingin menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah, poin yang pertama, ana khairun minhu, aku merasa lebih baik daripada dirinya, lepaskan dulu. Kemudian merasa paling suci, merasa paling ahli ibadah, hilangkan dulu. Sifat-sifat iblis hilangkan dulu. Makanya kalau sekarang itu mungkin ada orang merasa dirinya lebih baik, ini bahaya. Jangan-jangan dia itu terkontaminasi bisikan-bisikan iblis. Kemudian kalau orang merasa dirinya paling ahli ibadah, kemudian menghujat sana, menghujat sini, menghujat. Jangan-jangan ya seperti itu. Bisa-bisa yaitu terkontaminasi iblis. Kalau dua ini sudah dihindari, insya Allah akan melakukan kebaikan apapun, dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini yang tukang hujat ada. Wonge teko. Sing tukang maido tanggane wonge teko. Sing tukang ge status, yang sering buat status mencaci orang lain, wonge teko. Kudunge kuning apa coklat? Orangnya datang, maksudnya wonge teko itu orangnya datang. Ternyata orangnya datang semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Sing tukang ngeslot wonge teko. Oh, ya kuwi. Iku tukang ngeslot kuwi. Pantes kopiahe yo miring kabeh iki sing tukang ngeslot iki. Lah nangisnya iblis yang ketiga apa? Nangisnya iblis yang ketiga ketika Allah Subhanahu wa taala
wahina wulida sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, iblis akhirnya nangis. Kenapa ini? Saya dulu dilaknat oleh Allah, saya dulu diusir oleh Allah. Akhirnya saya itu berusaha menghasut orang-orang agar orang itu menyembah api, orang Majusi menyembah api, orang ini, bahkan menyembah selain Allah. Lah kemudian Allah kok malah menurunkan manusia yang bagaikan mutiara yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah ini memperbaiki akhlak manusia, yang mana Rasulullah ini membawa dari zaman minadzulumati ilan nur, zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang. Akhirnya iblis marah. Maka dari itu kalau ada orang nggak suka dengan peringatan Maulid Nabi, lah ini ya bahaya juga. Jangan-jangan dia kongsi sama iblis itu. Iya, jangan-jangan kongsi. Karena itu nangisnya iblis yang ketiga itu ketika diturunkan Nabi Muhammad. Waduh, lah ini manusia. Lah ketika diturunkan Nabi Muhammad, orang yang pernah kehasut iblis, yang menyembah selain Allah, akhirnya kembali kepada Allah. Akhirnya mau bersujud, akhirnya mau beribadah, mengikuti Rasulullah. Iblis gak suka. Maka dari itu kalau kita itu memang tidak ingin seperti halnya iblis, ya ini, dalam momentum peringatan Maulid kita harus semangat. Ya seperti ini. Seperti Partai Golkar ini, Masya Allah luar biasa ini. Tidak gemen-gemen ini. Di gedung, Masya Allah luar biasa. Bahkan semuanya semangat, saya lihat ketumnya semangat. Padahal saya yakin beliau pasti sibuk. Jabatannya aja sampai banyak kayak gitu. Menteri ini, wah saya aja lihat jabatannya pusing saya. Masya Allah, tapi saya yakin saldonya pasti banyak juga ini. Wah, itu. Padahal beliau repot tapi menyempatkan waktunya. Ini semuanya saya lihat juga repot-repot. Masya Allah, luar biasa ini. Nah ini, tapi ketika semuanya itu bersemangat. Entah itu yang pejabat, yang ulama, yang pimpinan ormas. Mungkin jamaah-jamaah yang hadir rela menutup tokonya lebih awal untuk peringatan Maulid, rela pulang kerja lebih awal untuk peringatan Maulid. Masya Allah, ini sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, yakni lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah atas kelahiran Rasulullah. Bahkan dulu itu Rasulullah itu punya saudara yang sampai akhir hayatnya itu tidak pernah iman terhadap Rasulullah, tidak pernah mengikuti syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-harinya Rasulullah itu dihujat, dibully. Jadi Rasulullah itu dulu punya paman. Jadi bahagia pada kelahiran Rasulullah ini membawa barokah, bahagia saja. Apalagi kalau mau mengeluarkan biaya, wah ini luar biasa. Saya yakin berkah Maulid ini Golkar pasti akan lebih jaya lagi. Loh itu pasti itu. Karena gini Pak Ketum, ini beneran mulai ngaji bener ini. Tadi belum, masih mukadimah tadi, sama belajar bahasa Indonesia. Saya itu agak sulit, bahasa Indonesia itu agak sulit. Karena biasanya kalau enggak Jawa, Inggris. Jadi di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah atas kelahiran Rasulullah, senang, kamu harus bahagia. Lah dulu itu ada saudaranya Rasulullah, tidak pernah iman terhadap Rasulullah, tidak pernah mengikuti syariatnya Allah, tapi dia pernah bahagia pada kelahiran Rasulullah. Dia itu sampai selamat mendapatkan keringanan siksa kubur. Dalam alam kubur dia itu mendapatkan keringanan siksa kubur. Dia siapa? Bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu sampai dinas di Al-Quran, dia itu di neraka itu selama-lamanya. Makanya di dalam surat Al-Lahab pernah baca enggak? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma saya selana rong data lahabi wa mra'atu. Sama istrinya.
Jadi Abu Lahab sama istrinya ini setel. 11 rolas, 11, 12. Sama-sama wong angel. Bulet. Ini jangan sampai loh ada orang suami istri podo-podo angel ya. Jangan sampai loh ya. Bahaya loh. Kayak Abu Lahab nanti. Loh Abu Lahab ini angel semua. Suami angel, istri angel. Pokoknya wes angel tenan Abu Lahab. Semisal ketemu nanti pulang ngaji tenan Abu Lahab. Langsung wes tak hujat habis-habisan paling. Paling sekarang nongkrong di Monas meneh. Abu Lahab kayak gitu. Suatu ketika Abu Lahab ini meninggal. Hobinya tiap hari ngujat Rasulullah. Ngujat terus. Rasulullah dicaci, dibully. Istrinya juga gitu. Rasulullah mau jamaah dibesangi gitu apa? Kasih ranjau. Duri kasih ranjau. Terus kemudian istrinya itu tiap hari keliling. Wah itu apa, Muhammad itu apa, sesat itu Muhammad itu gini. Terus, digitukan terus. Akhirnya Abu Lahab tiba-tiba meninggal. Setelah meninggal selang beberapa hari, keponakannya Abu Lahab ini bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab itu babak belur. Babak belur gini wes. Kayak orang banyak utangnya nggak bisa nyaur itu loh. Lah. Wes akhirnya bawa belur. Tanya sama keponakannya dalam mimpi itu. Pak D, kenapa Pak D? Kok bisa kayak gini? Wah, Le, saya ini babak belur Le. Tiap hari sama malaikat diajar. Lah kok bisa seperti itu Pak D? Karena saya ini tidak pernah iman terhadap Nabimu Muhammad. Saya tidak pernah mengikuti Tuhanmu Allah. Ya ini tiap hari saya dipukuli terus sama malaikat. Loh kok bisa Pak D? Ya itu karena masalahnya itu, tapi saya ini dapat keringanan. Lah kok bisa? Keringanan gimana Pak D? Setiap hari Senin malaikat-malaikat itu libur ngajar saya. Loh lah kok bisa? Wong biasanya libur itu hari Minggu kok. Ini malah hari Senin. Loh kok gimana ceritanya itu Pak D? Kok bisa libur? Iya setiap hari Senin itu bahkan malaikat libur, bahkan tidak hanya libur. Di sela-sela jari Abu Lahab ini mengalir air bisa untuk minum setiap hari Senin. Kok bisa seperti itu gimana toh Pak D? Jadi dulu ceritanya gini loh Le. Waktu Aminah itu lahiran, aku itu dikabari budakku yang namanya Suwaibah. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah kemudian mengunjungi Abu Lahab. Abu Lahab. Keponakanmu lahir, anaknya Aminah. Namanya Muhammad, orangnya ganteng. Gus Ikdam saja kalah ganteng. Wah. Wes akhirnya langsung Abu Lahab keluar rumah. Ayo kita kunjungi rumahnya Aminah. Langsung ke sana. Wah. Iya, keponakanku ganteng pol iki wes. Langsung Abu Lahab ini main ke pasar. Seluruh orang di pasar itu dibelikan makanan semua. Suwaibah akhirnya dimerdekakan. Kemudian Abu Lahab masih sodakan. Bahagia. Yaitu karena aku pernah bersodakoh. Karena aku pernah bahagia atas kelahiran Nabimu Muhammad itu tadi. Aku akhirnya mendapatkan keringanan siksa kubur. Lah apalagi seluruh jamaah yang hadir di sini. Saya yakin jenengan iman sudah punya. Anda iman sudah punya, Islam sudah. Kemudian jenengan juga bahagia memperingati Maulid Nabi Muhammad, saya yakin. Tidak hanya selamat siksa kubur, tapi insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Makanya ini Golkar kalau terus istiqomah, bahkan setiap dapil kata beliau Pak Ketum tadi. Masya Allah, insya Allah akan menjadi partai yang insya Allah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu. Makanya bahagia itu penting. Dalam momentum peringatan Maulid itu penting. Bahkan ini tadi Pak Ketum bisiki saya. Gus itu kan biasanya kalau manggil-manggil jamaah itu. Kan biasanya saya lihat di video Gus itu kadang manggil jamaah. Oh iya. Biasanya tak kasih uang saku biasanya. Kalau saya di rumah itu tak panggil kasih uang saku. Biasanya seperti itu. Malah Pak Ketum tadi bilang. Kalau malam hari ini untuk peringatan Maulid nanti tak kasih umroh aja Gus. Masya Allah. Nah ini. Oh, luar biasa beliau. Luar biasa. Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Lah Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Jenengan kalau dihujat tenang saja dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Wow, nggak usah khawatir.
Nggak usah khawatir, insya Allah jenengan akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dulu saya itu ya dihujat kayak gitu. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu mah dilempari batu, lempari kotoran. Tapi nanti jamaah jangan tiru-tiru, nanti saya dicarikan kotoran. Iya, Rasulullah kayak gitu. Lah nangisnya iblis yang keempat itu apa? Wahina unzilatil Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah, langsung iblis itu panas. Waduh, ini manusia ini sudah diterangkan oleh Muhammad, kok malah Allah menurunkan Al-Fatihah, menurunkan Al-Qur'an. Waduh, ini bahaya. Maka dari itu kalau kita itu mulai keimanannya rapuh, ketakwaannya mulai luntur, banyak-banyak baca Al-Quran. Baca Fatihah, makanya setiap momentum acara, momentum apa, orang itu mayoritas baca Fatihah. Bahkan nasihati anak itu sampai saat ini, kalau terlalu diajar, dipukuli, ini sudah enggak musim. Pengen nasihati anak, kirimkan cahaya Fatihah. Habis sholat bacakan Fatihah 7 kali. Semoga menjadi anak yang minas solihin. Dijauhkan dari slot, dijauhkan dari pacaran, dijauhkan dari judol. Itu. Jenengan kalau punya suami kok hobinya karaoke, hobinya itu maksiat. Bacakan Fatihah, Bu. Wah, Gus, Fatihah enggak mempan, Gus. Kalau tidur bacakan Inna Anzalna 7 kali. Tapi masih nakal, Gus. Inna Anzalna enggak mempan, ditalkin saja. Nah. Talkin aja. Pasti selesai itu, langsung siapkan kuburan. Wah, ini langsung takut semua ini. Allahumma sholli wa sallim صلاة